Bismillah, halo, selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat-selamat lainnya ya teman-teman yang nyimak video ini. Jadi untuk kesempatan kita kali ini saya akan bahas tentang satu design challenge, maaf bukan desain ya, research challenge ya, yang diberi sama Giza Lab ya, untuk UX researcher. Nah, kali ini ya research challenge-nya lumayan ini ya menantang teman-teman karena di sini kita itu diminta untuk bikin research plan ya. Jadi bukan diminta untuk ngerjain satu metode penelitian yang spesifik ya, kayak misalkan UT, apakah itu mungkin bikin persona, enggak, bukan yang semacam itu, tapi ini kita hanya diminta plannya aja gitu. Kita di studi kasus yang nanti kita akan bahas, ini perencanaannya dari mulai awal project sampai akhirnya mau jadi apa sih gitu. Apa aja dokumentasi yang mau dibuat. Nah, kita diminta untuk ngejelasin hal-hal semacam itu gitu ya. Nah, oke, mungkin kita langsung aja ya. Kita baca dulu ya satu persatu ini kira-kira apa aja ya ceritanya di sini. Jadi kita diminta untuk nyelesain permasalahannya dari salah satu perusahaan namanya Hobiku ya. Jadi di si Hobiku ini tuh dia nyediain konten-konten seputar hobi dan menargetkan segmen yang memiliki hobi tertentu gitu ya. Oke, jadi ini untuk komunitas hobi gitu ya. Nah, mungkin bentuknya kayak ini kali ya, teman-teman. Situs-situs media kali ya. Atau bisa jadi mungkin kayak video kursus kali ya. Yang memang dia ngajarin kayak misalkan teknik menanam bonsai misalnya seperti itu ya. Oke, nah jadi idenya kayak gitu ya tentang klien kita. Nah, terus semenjak pandemi COVID-19 ini orang memiliki trigger untuk memulai hobinya. Nah, jadi memang konten ini ditunjukin untuk orang yang memang eh, ini situasinya lagi pandemi ya. Jadi orang punya waktu luang untuk menekuni hobinya gitu. Dan hobiku ini pengen manfaatin sebaik mungkin gitu. Atau singkat cerita sih si hobiku ini pengen bikin strategi ya. Jadi gimana caranya si orang-orang yang mungkin punya waktu dan uang juga tentunya ya untuk menekuni hobinya selama lagi di karantina gitu ya. Itu gimana caranya supaya mereka bisa melirik hobiku gitu. Nah, di sini berarti kesimpulan singkatnya adalah si hobiku ini bener-bener nggak blank ya. Dia itu bener-bener nggak tahu nih mesti ngapain, mesti bikin apa, layanannya apa, atau mungkin perlu nyediain marketing campaign apa, itu bener-bener nggak tahu hobiku itu bener-bener dari nol gitu. Nah, maka dari itu saya sih udah bisa memperkirakan bahwa di sini kita akan memaparkan research secara eksploratory ya. Nah, research eksplorator itu apa sih? Nah, jadi dalam dunia riset itu sebetulnya riset itu cuma dibagi dua ya. Yang saya tahu, eksploratory sama konfirmatory. Kita pakai eksploratory bila misalkan kita itu pengen ngediscover sesuatu ide yang mungkin belum ada sebelumnya. Nah, sementara untuk di konfirmatory itu kita udah tahu nih idenya apa, dijalaninnya caranya gimana, tinggal kita ngevalidasi lagi nih ide ini kira-kira work nggak, bakalan dipakai nggak sama pengguna kita gitu. Nah, karena di sini idenya belum ada, ya, tentu saja kita di sini langsung pakai metode-metode riset yang sifatnya exploratory macam in-depth interview, FGD, atau mungkin desk research, atau nyelenggarain survei bisa jadi gitu. Jadi yang memang sifatnya eksploratory, eksplora, eksploratif maksud saya. Nah, kita lanjut dulu ya di sini. Nah, jadi di sini ada requirement-nya, apa yang perlu kita penuhi nih. Ini stakeholder kita ya. Pertama, kita punya stakeholder CEO ya. CEO ini baru aja dihubungi investor kalau dia perlu present tentang produk strateginya gimana, terus go to market strateginya gimana. Oke. Nah, jadi dalam arti gampangnya ini CEO perlu perlu tahu nih kira-kira strategi apa yang bakal dijalanin perusahaan selama pandemi. Gampangnya gitu.
Nah, nanti info-infonya, data-datanya itu bakal minta ke kita gitu ya sebagai UX researcher untuk sebagai landasan si CEO ini untuk ngebuat dua hal ini ya. Nah, terus di sini ada stakeholder business development. BizDev ini punya ide untuk ngembangin partnership. Nah, cuma kan karena si produknya aja belum ada gitu ya. Ya gimana dia mau bikin partnership gitu. Nah, makanya di sini lagi-lagi karena strateginya belum ada, nanti kita juga perlu bantu nih business development kira-kira partner yang mungkin potensial yang bisa kita ajak kerjasama itu siapa aja gitu. Dan terus ketiga itu adalah stakeholder. Di sini adalah ada marketing team yang dapat brief dari CEO untuk mendapatkan target segmen. Target segmennya mana nih yang kira-kira bisa dimanfaatin sama hobiku. Nah, tapi lagi-lagi karena strateginya belum ada, ya gimana mau breakdown ini gitu ya. Maaf. Jadi intinya sih ini di satu hal ini ya, apa pusat gravitasinya lah ya, atau titik sentralnya itu adalah di strategi pasar, dimana ketika strategi pasar telah maksud saya dimana bila strategi produk telah ditentukan, maka nanti bakal bisa ngasih informasi nih ke dua stakeholder lainnya tentang apa sih yang mesti mereka lakuin kayak gitu. Oke, nah jadi di sini kita udah memahami ya masalah inti yang perlu kita pecahkan sebagai UX research itu apa, yaitu adalah memecahkan apa sih produk apa yang kira-kira atau mungkin layanan atau mungkin kampanye pemasaran apa yang kira-kira potensial nih selama pas pandemi ini gitu. Jadi bentuknya nggak mesti produk fisik ya, tapi bisa macam-macam gitu. Oke, nah mudah-mudahan menjelaskan. Terus deliverable-nya, research plan sedetail mungkin. Oke, nah ini kebetulan ini saya udah bikin research plan-nya, jadi nanti kita telisik ya bersama-sama. Oke, nah singkat cerita gitu ya. Jadi kita udah memahami nih briefnya. Sekarang kita langsung move ke research plan yang udah saya buat, gitu ya. Nah di sini biasa ya ada pendahuluan gitu ya. Dan mungkin yang paling penting adalah di sini saya membutuhkan 4 tahap penyelesaian. Ada kick-off meeting, business perspective, user perspective, sama ideation workshop. Ya, saya ngebagi apa yang tadi itu ke 4 babak ya. Nah, yang paling krusial adalah nih pertama di kick off meeting ya. Sebelum nanti saya ngejelasin ya teman-teman kenapa saya perlu ngelihat nih dari bisnis perspektif gimana, user perspektifnya gimana, ini saya pengen bahas dulu kick off-nya. Jadi di kick off-nya ini tuh ini merupakan tahap yang kayaknya di mana setiap agensi itu harus dilakuin gitu ya sama agensi itu. Jadi kita sebagai agensi atau pihak outsource, pihak ketiga gitu ya, ketemu sama klien terus kita ngediskusiin gitu kira-kira cakupan penelitiannya mau sampai mana nih, apa aja yang perlu dilakuin gitu. Nah biasanya setelah kita nyimak kemudian kita bakal ngevaluasi ya apa yang udah disampaikan sama klien, terus menyodorkan nih caranya yang kira-kira bisa kita lakukan dari yang udah dipaparkan klien tuh apa gitu. Nah, di sini saya ngedefinisin satu persatu ya, ini sekaligus menjelaskan per babaknya ini yang ada di sini. Nah, jadi pertama, bisnis development membutuhkan informasi strategi yang dilakukan kompetitor selama pandemi sebagai acuan merancang strategi partnership dan bisnis model canvas. Nah, terus di sini UX Research akan membantu menyediakan informasi terkait corporate action yang dilakukan pesaing sekaligus memetakan peluang bisnis. Nah, mungkin di sini terlalu teknis ya, teman-teman mungkin nggak paham. Nah, jadi gini, seperti yang saya tadi bilang ya, bahwa perusahaan ini tuh butuh nih strategi, perlu seenggaknya ada gambaran gitu, yang mau kita buat ke depannya tuh apa sih gitu. Produk apa, layanan, atau mungkin kampanye pemasaran seperti apa sih yang kira-kira dibutuhin pas saat pandemi gitu. Dan di sini buat saya pribadi
yang dibutuhin sama hobiku adalah perancangan terhadap bisnis model kanvasnya. Jadi ini nanti berupa dokumen ya, bisnis model kanvas. Ini kita langsung buka aja. Nah, jadi gini ya, mungkin nggak jelas ya. Coba ada gambar lebih ini kan. Nah, ini lebih jelas. Oke, jadi di bisnis model kanvas ini kan ada banyak nih ya metrik-metrik yang eh, terpasang gitu ya. Ada value propositionnya, key activities, key resource, dan sebagainya macamnya lainnya. Nah, informasi di sini sangat penting nih buat semua berbagai stakeholder perusahaan gitu ya. Bahkan yang di luar 3 stakeholder yang kita butuhkan tadi gitu. Nah, orang-orang business development bisa fokus ke matrix ini, key activities. Jadi di sini uh, uh, oh maaf, maksud saya itu di key partnernya. Nah, di sini key partnernya itu dari ide yang nanti kita bakal bicarain di workshop itu kira-kira enaknya nyambung kemana aja sih gitu. Nah, nanti di sini bisa dijabarin gitu ke siapa-siapa aja gitu, kayak gitu. Dan juga dari orang marketingnya juga bisa tahu nih customer dari metrik customer segmen ya, kira-kira siapa sih kita harus memasarkan produk layanan ini ke siapa aja nih, dijelaskan juga di sini. Jadi intinya yang pengen saya bilang adalah di BMC ini udah dijelasin semua gitu ya tentang apa yang dilakukan dan gimana ngedelivernya. Nah, namun mungkin tidak spesifik yang ada pada service blueprint. Nah, service blueprint apa sih? Itu dokumen yang sebetulnya mirip ya, tapi dia ada perbedaannya juga. Kita langsung lihat aja. Nah, nah jadi ini tuh lebih versi lebih detailnya ya daripada BMC. Kalau BMC tadi kan lebih ke untuk perencanaan bisnis ya, untuk tahu nih kita hubungannya sama siapa, value revenue-nya dapat dapat dari mana gitu. Lebih ke helikopter view ya. Tapi di service blueprint ini kita benar-benar ngedefine kira-kira customer journey-nya gimana, terus per customer journey-nya tuh nanti dibantu sama dari orang kitanya, kliennya nanti nyediain apa aja, teknologinya gimana, terus di backstage-nya terjadi apa. Nah, jadi lebih ini ya, lebih spesifik lagi. Dan di sini benar-benar dijelasin per alurnya gimana gitu. Dan lagi-lagi saya bilang bahwa di sini itu bahkan layanannya aja belum ada nih, yang saya tangkap dari plannya yang dibicarain dari tadi di sini itu, hobiku ini bahkan belum tahu nih produk apa yang kira-kira perlu di launch ketika saat pandemi gitu. Mereka masih ngumpulin data nih tentang apa sih yang mesti mereka buat gitu. Jadi memang benar-benar belum ada, dan saya pikir sih menurut hemat saya ini masih belum urgent untuk dilakukan gitu. Karena di sini udah ngerinci dan menurut hemat saya juga service blueprint ini penggunaannya lebih untuk ke gimana caranya kita mengefisienkan dari produk yang udah berjalan. Misalkan si produk itu punya flow A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kira-kira yang mandeknya itu di flow mana nih? Dari pengalaman lapangan misalnya, eh di flownya C nih gitu yang mandek. Soalnya itu perlu waktu lama gitu. Nah, di sini di service blueprint kita bisa tahu nih di flow-nya C-nya tuh ada proses apa aja sih gitu. Nah, nanti ketahuan nih siapa yang punya kontribusi untuk memperlama flow C itu apa sih gitu. Nah, nanti bakal ketahuan. Soalnya di sini kan
dipaparin ya alurnya apa, waktunya bahkan dikasih tahu berapanya per tiap ganti flow dia perlu berapa waktu gitu. Nah kayak gitu. Jadi dan saya sih nggak merasa ini perlu untuk disampaikan ya untuk di level di eh, planning saat ini gitu untuk service blueprint. Tapi kedepannya mungkin menjadi perlu. Gitu. Oke, jadi gitu ya mengenai sekilas tentang BMC dan service blueprint. Jadi di sini yang jadi senjata kita utama adalah BMC ya teman-teman. Nah, saya pikir business development kenapa perlu BMC tadi udah dijelasin juga. Terus tim marketing juga tadi udah dijelasin ya, perlu juga informasi tentang customer segmentnya. Jadi di sini UX research itu dia bakalan butuh dia bakalan ngerjain tentang ngelakuin kayak misalkan ngelakuin in-depth interview, survei atau bentuk apapun mungkin card sorting juga bisa gitu ya untuk memahami benar-benar memahami perilaku penggunanya gitu. Nah, terus untuk yang ketiga ini nantinya di akhir di tahap keempat itu UX research sama bakal gabung ya sama tim marketing, timnya juga dari business development atau bahkan CEO-nya juga bisa langsung diundang gitu ya di workshop untuk nentuin BMC-nya nanti apa maksud saya tuh produk apa sih yang mau kita buat gitu setelah kita itu berunding sama bisnis developmentnya terus sama tim marketingnya terus kita mau bikin apa gitu. Nah, jadi secara garis besar idenya gitu ya gitu. Jadi nanti di workshopnya juga nanti ini ada kita bakal ngebahas tentang penemuan-penemuan hasil penemuan yang udah ditemuin dari kita pas kerja bareng sama business development atau di sini saya nyebutnya business centric ya. Itu gimana temuannya, terus di user centric atau yang pas saya lagi kolaborasi sama tim marketing atau UX research lagi kolaborasi sama tim marketing itu temuannya kayak gimana aja itu juga dibahas semuanya. Terus nanti kita berembuk gitu ya di workshop itu kira-kira ide apa sih yang paling tepat gitu dengan sesuai dengan cerminan dari hasil temuan yang ada. Terus nanti setelah misalkan kita udah nemuin konsensus, kesepakatan gitu ya, ide apa yang mau dipilih, itu nanti kita bakal bikinkan bisnis model kanvasnya kayak gitu. Jadi di sini saya harap sih flow-nya udah terlihat tergambar dengan jelas ya gitu. Meskipun memang ini saya akui lebih baik kalau misalkan saya menggambarkannya dengan ini ya, apa namanya? Kayak skema gitu ya, diagram-diagram gitu. Tapi ya karena keterbatasan waktu saya juga, jadi saya nggak sempat untuk bikin diagramnya. Oke, nah jadi ya kayaknya saya belum terlalu bahas tentang ini ya tahap-tahapan di sini apa. Jadi ini pada dasarnya sih ada kita melakukan dari dua sisi ya teman-teman. Tadi saya sempat singgung bahwa goals kita itu adalah bikin BMC ya. Nah, untuk bikin BMC ini atau bisnis model canvas, kita perlu datang atau lihat dari dua perspektif sekaligus, yaitu dari bisnisnya gimana, sementara dari user centric perspektifnya itu gimana. Oke, jadi kita langsung aja coba lihat ya. Nah, jadi di bisnis centric itu nanti saya bakal banyak kerja bareng sama bisnis developernya ya untuk bikin kompetitor analisis. Jadi kompetitor analisis itu apa? Jadi itu semacam laporan di mana di laporan itu digambarin misalkan hobiku ini punya pesaing A, B, C, D, mereka tuh ngapain aja sih selama pandemi gitu loh. Apakah mereka munculkan promo atau mungkin produk kursus tertentu atau bikin giveaway misalnya. Nah, itu ada banyak cara kan ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, nanti dijabarin tuh satu persatu si kompetitor tuh ngapain aja. Nah, sebelum bahas lebih lanjut tentang metode risetnya ya. Di sini sebetulnya
ada beberapa cara ya untuk menggambarkan bisnis centricnya itu seperti apa. Nah, jadi eh, kalau saya baca-baca literatur lainnya ya, kebanyakan desainer itu daripada memilih teknik-teknik semacam demikian, mereka ada yang berpikir bahwa ya udah saya bikin eh, ada yang namanya experience map ya. Kita langsung lihat aja kayak gimana. Nah, jadi bentuknya mirip banget kayak customer journey ya. Ini customer journey ada nggak ya? Ini udah ada touch pointnya. Oke, ya, jadi saya gambarin aja ya. Jadi sebetulnya bentukannya mirip ya sama kayak ini. Nah, cuman bedanya itu adalah di, di experience map ya. Itu kita nggak perlu ngedefinisin touch pointnya dari mana aja ya. Kalau misalkan teman-teman udah pernah belajar yang namanya customer journey ya, kan di sana ada touch pointnya gimana, terus kondisi psikologis usernya gimana, itu ada grafiknya gitu ya. Nah, di expense map itu kita cuman cukup eh, ngegambarin aja flow end user itu dari mulai awal sampai akhir tuh gimana sih gitu, dilihat dari keseluruhan pesaing yang ada. Jadi kita ngegeneralisasi gitu ya. Kira-kira pesaing A, B, C, D, E, F, G, H itu dia kalau misalkan mengundang user itu dari awal gimana sih sampai si goals-nya si user itu terpenuhi itu gimana sih flow step by step-nya gitu. Jadi kita kayak semacam merangkum gitu ya teman-teman. Merangkum dari mulai A sampai Z-nya itu gimana gitu. Hanya itu aja gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu nih kira-kira layanan anu tuh menurut pasar tuh kira-kira lazimnya gimana sih gitu. Karena kalau kita mungkin terlalu eksperimen atau mulai dari nol atau trial and error itu terlalu mahal ya teman-teman. Jadi kita seenggaknya tahu dulu deh keadaan dari kompetitor. Kalau kita ngeliat kompetitor gimana sih gitu. Karena biasanya yang dipakai kompetitor pun itu udah standarnya pasar gitu ya. Nah, kebanyakan desainer akan memilih untuk menggambarkan menggunakan experience map ya, teman-teman. Nah, namun di sini kenapa saya tiba-tiba pakai competitor analysis ya? Di sini saya udah bilang juga pakai competitor analysis. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Nah, jadi di dunia marketing itu ada dua istilah, ada red ocean, ada pasar blue ocean, laut biru sama laut merah. Nah, ini apa bedanya? Apakah dari warnanya doang? Jadi gini, laut biru tuh menggambarkan bahwa eh, semua orang tahu ya tentang laut biru gitu. Dan itu tuh digambarkan seperti samudera yang luas gitu, hamparan samudera yang luas yang indah gitu. Karena apa? Karena nggak banyak gitu orang yang pergi ke samudera. Gambaran analoginya kayak gitu ya. Saya kurang bisa nggambarin ya, tapi yang saya maksud adalah bahwa di Blue Ocean ini itu ketika perusahaan memasuki pangsa pasar Blue Ocean itu pesaingnya belum banyak karena mungkin dia itu pakai inovasi yang mungkin belum ditemukan, belum banyak diterapkan atau ditemukan sama perusahaan lainnya, dan ini sering ditemukan di perusahaan teknologi ya Blue Ocean tuh biasanya karena memang mereka punya garda terdepan ya untuk mengembangin resource atau produk mereka gitu. Nah, sementara Red Ocean tuh digambarin seperti lautan merah penuh darah, ya penuh pertumpahan darah. Karena apa? Yaitu kebalikannya dari Blue Ocean ya. Kalau Blue Ocean itu pesaing belum banyak, sementara Red Ocean itu udah banyak banget pesaingnya gitu. Saking banyaknya ya, sampai antara satu produk dengan produk lain itu nggak bisa dibedain, susah dibedainnya. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan nih, sayuran. Sayuran dari perusahaan A
sayuran dari perusahaan B, C, D, itu susah loh untuk ngebedainnya gitu. Selain kalau misalkan kita ngelihat dari labelnya doang gitu ya. Oh, sayuran A dari perusahaan A ada labelnya gitu ya. Paling pembedanya hanya itu aja gitu. Nah, itulah yang saya maksud dengan red ocean. Sementara hobiku ini termasuknya blue ocean atau red ocean. Nah, kalau saya lihat itu kayaknya sih meskipun gini ya, eh milik maaf, hobiku ini dia itu menyasar niche market ya, orang-orang yang punya hobi ya. Nah, tapi pesaingnya banyak karena media yang istilahnya bikin konten-konten tentang hobi itu ya bukan cuma hobiku ya, tapi banyak gitu. Dan juga karena itu uniqueness-nya itu ya nggak terlalu bisa dibedain gitu, mana kontennya yang hobiku, mana yang lain itu sulit gitu untuk dibedakan. Karena saya di sini berpikir bahwa hobiku ini adalah semacam kayak situs media ya, kayak contohnya Tekin Asia gitu ya, tapi versi ngomongin hobinya gitu. Nah, karena udah banyak gitu, otomatis bagaimana cara mereka mendeliver konten ke pembaca itu bakalan mirip ya, semua mirip gitu. Bahkan miripnya itu bukan cuman harus ngomongin masalah hobi doang, tapi situs media lain yang nggak bahas hobi pun punya cara yang relatif mirip gitu untuk ngedeliver konten ke pembacanya kayak gitu. Nah, maka dari itu di sini saya memutuskan, karena di sini kita mainnya di pasar red ocean, maka dari itu kalau misalkan kita ngedeliver informasi mengenai kompetitor hanya lewat expense map itu masih kurang cukup karena terlalu general ya. Karena itu di sini saya eh, memiliki ide untuk pakai kompetitor analisis saja. Kenapa kompetitor analisis? Karena di kompetitor analisis itu kita bisa ngeliat segmentasi pasarnya ya. Misalkan gini ya, eh, misalkan hobiku ini punya 4 pesaing, ada A, B, C, D. Ya, saya pakai abjad aja lagi-lagi ya, gampang soalnya. Nah, misalkan ada pesaing A, B, C, D ini. Nah, si A misalkan itu banyaknya dibaca sama segmen usia 30 tahun ke atas. Sementara yang B itu untuk 30 tahun ke bawah. Nah, itu kan udah beda kan segmennya. Dan kalau kita mulai ngebedain segmen, itu biasanya mulai kelihatan nih bedanya nih. Nah, misalkan tadi ya, eh, hobiku ini misalkan memang kebetulan segmennya itu untuk 30 tahun ke bawah misalnya gitu ya. Nah, kita bisa nge-compare nih ke eh, ke yang tadi kompetitor B tadi gitu ya. Nah, kira-kira mereka gimana sih cara ngedelivernya konten, atau terus mereka menyikap pandemi itu nginformasin apa sih gitu, atau mungkin bikin giveaway kah, atau mungkin mereka bikin eh, layanan amal misalnya ngumpulin dana gitu untuk korban COVID, bisa jadi ya. Nah, di sana mulai kelihatan tuh unik-uniknya tuh apa sih gitu ya yang dilakuin sama si kompetitor ini gitu. Ketimbang kita sekedar pakai experience map yang tadi ngegeneralisir yang tadi kompetitor A, B, C, D, E dan seterusnya itu gimana gitu. Karena itu kita bakalan sangat bias gitu ya. Kecuali kalau misalkan hobiku ini bergeraknya di blue ocean ya, itu bisa aja sih pakai apa namanya tadi experience map gitu. Jadi itu kenapa saya pakai competitor analysis gitu ya teman-teman alasannya. Nah, di sini saya udah nge-define nih pertanyaan risetnya apa aja gitu ya, yang nanti bakal saya jabarin di competitor analysis. Dan ini teknik-tekniknya ya teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, ini di tekniknya itu saya banyak pakai desk research ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang di sini jadwalnya ketika di kick off meeting tadi itu mepet ya gitu waktunya, ya minimal saya bisa pakai desk research gitu ya untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan penelitian ini gitu. Sementara
untuk teknik lainnya kayak in-depth interview atau user testimony, FGD, atau apalagi yang lebih advance ya kayak nyelenggarain survei, itu bisa nanti lah gitu, nggak tidak diprioritaskan. Yang penting itu adalah desk research-nya dulu gitu, karena biasanya informasi tentang pesaing itu udah dipublish sama si pesaingnya sendiri gitu ya, dan kita hanya tinggal untuk mengsintesa datanya, ngekstrak datanya aja gitu ya. Dan selama proses ini berlangsung, saya bakal dibantu sama bisnis developer juga gitu ya. Jadi si bisnis developer ini itu ikut dilibatkan juga gitu ya dalam proses pembuatan laporan supaya nanti lebih holistik ya, pandangannya itu bukan cuma kita tapi ada pandangan dari orang lain juga gitu. Itu sih ya. Nah, terus terakhir maaf bukan terakhir, ini ada user centric ya. Nah, user centric ini kita kayaknya udah paham ya dengan kayak bikin empathy map, bikin user persona atau archetype, bikin customer journey, terus bikin problem statement gimana. Ini kayaknya udah orang yang belajar UX research kayaknya udah tahu ya tentang ini gitu, tanpa harus saya jelaskan dari awal. Nah, nah nanti si laporan dari 4 framework yang saya pilih itu tuh bakal ngebantu kita untuk menjelaskan kira-kira masalahnya apa yang nanti disampaikan di problem statement ini, terus peluangnya apa dong gitu. Nah, peluangnya itu mungkin bisa dijawab dari temuan yang tahap kedua ini gitu. Oh, pesaing B itu tadi dia garap market untuk 30 tahun ke bawah, terus dia ngeluarin kampanye A B C D. Nah, di sini kita bisa aja gitu ngekor misalnya ke kompetitor B tadi, atau mungkin bikin improvisasi yang sama kompetitor B itu nggak kepikiran gitu. Tapi di sini, nah maka dari itu makanya fungsi kolaborasi ya antara marketing sama yang stakeholder terkait ya, maksud saya dalam hal ini ada marketing tadi, terus bisnis developer, itu penting gitu ya supaya kita bisa banyak dapat masukan. Nah, di sini ada banyak lagi ya metode yang bisa dipakai. Nah, tapi di sini itu saya lagi-lagi bilang misalkan keadaannya sangat mendesak gitu ya, harus dikerjakan secara cepat. Itu saya akan menggunakan metode in-depth interview, teman-teman, untuk keseluruhan penelitian. Karena buat saya pribadi, in-depth interview ini udah mampu menjelaskan 70% dari setiap research question ini gitu. Sementara untuk metode lainnya, kayak misalkan dari study, desk research, crowdsourcing, atau bahkan survei, itu bisa dilakukan untuk memvalidasi temuan daripada in-depth interview gitu ya. Dan saya juga berpendapat ya bahwa kita itu baru butuh teknik-teknik di luar in-depth interview ketika misalkan kita menemukan ada ketidaksesuaian di lapangan gitu. Misalkan user ngomong bahwa saya tuh misalkan hobi bersepak bola, maka meskipun di pandemi saya tetap akan mencari lapangan bola misalnya gitu ya. Nah, tapi ketika kita survei langsung ke misalnya ke lapangan bola ya yang dimaksud, ternyata nggak ada tuh yang ngebooking, orang yang ngebooking lapangan bola pada saat pandemi. Nah, dari sini kita bisa selidiki lebih lanjut nih lewat direct study gitu ya. Namun ya metode selain in-depth interview itu menurut saya perlu waktu gitu ya. Makanya daripada kita berlama-lama, ya lebih baik kita ngeprioritasin in-depth interview gitu ya. Karena itu bisa dilakukan dalam satu waktu kayak gitu. Nah, terus juga salah satu alasan lainnya kenapa saya lebih memprioritaskan in-depth interview daripada yang lainnya adalah nanti di empathy map. Kita langsung lihat empathy map gimana. Jadi di empathy map itu merangkum apa yang
user bilang, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Nah, in-depth interview itu sebetulnya udah menjawab 4 hal ini ya. Namun secara langsung ya, in-depth interview itu secara langsung menjawab says ya. Jelas ya apa yang di user katakan kita tampung di kuadran ini. Terus yang katanya menurut pengakuan dia ya, dia ngelakuin apa aja udah ditampung di kuadran ini. Nah, sisanya kayak things dan feels, apa ya, maaf, apa yang user pikirkan dan apa yang user rasakan itu udah tercermin nih di kedua kuadran yang tadi saya sebutin gitu. Jadi yang saya bilang adalah bahwa ini udah terjawab loh gitu di says dan does. Meskipun ini mungkin argumen saya banyak menemukan kontroversi karena banyak yang ahli gitu yang bilang gitu bahwa belum tentu nih yang user katain tuh emang beneran dia lakuin atau apalagi yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Nah, tapi ya teman-teman, kita tetap punya pilihan kok gitu untuk ngevalidasi atau enggak gitu. Dan lagi pula ini tuh sangat tergantung lagi-lagi ya ke konteks permasalahan yang dihadapi. Kalau misalkan situasinya ya cukup perlu, karena gini ya, penelitian itu punya kadar signifikansi ya. Jadi ada yang perlu 100% atau mungkin 99% tepat. Ada yang hanya butuh 95% tepat gitu ya. Nah, di sini tuh kalau saya baca gitu ya dari penjabaran dari brief tadi, itu kita nggak mesti punya ketepatan sampai 99%, tapi ya minimal mungkin 95% gitu. Jadi kita nggak perlu maksain semua metode itu harus kita present gitu, apalagi kalau waktunya terbatas gitu. Oke, jadi itu alasan ya kenapa saya cenderung menggunakan in-depth interview untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Oh ya, ngomong-ngomong, mungkin saya lupa bahas tadi. Ini datangnya pertanyaan penelitian dari mana? Jadi ini ya lagi-lagi ya dari kick off meeting. Nah, kita tuh perlu ngerti makanya si klien ini maunya apa. Terus kita dari feedback klien itu kita ngedefinisiin nih kira-kira yang ingin diketahui sama klien tuh apa sih sebetulnya gitu. Nah, berikutnya ketika kita udah omongin nih research questionnya apa dan klien udah mensetujui gitu, udah sama-sama punya uh, kesepakatan bersama gitu ya. Nah, terus kita mulai nih ngedefinisiin teknik penelitiannya yang mau dipakai apa aja gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus di tahap terakhir, ketika kita udah berhasil menyelesaikan riset dari sisi bisnis dan juga dari sisi usernya, kita udah punya dua sisi ya, berarti dua sisi temuan. Nah, selanjutnya kita bakal present ya, apa aja yang kita temuin di workshop yang akan kita buat. Ya, ini di tahap terakhir. Nah, jadi sebetulnya untuk ngadain workshop ini nggak mesti di tahap terakhir ya. Tapi secara lumrahnya itu ini selalu ditempatkan di terakhir gitu ya. Tergantung dari kebutuhan lagi-lagi ya. Tapi idealnya sih di terakhir gitu menurut saya pribadi, supaya kita tuh udah punya data yang kuat nih untuk baik untuk menyanggah ataupun menyetujui atau bahkan membuat argumen baru gitu ya. Jadi dari untuk model ini secara data riset udah kuat nih karena kita udah punya pegangan dari sisi bisnis dan dari segi market atau usernya gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi di sini kita presentasi temuan kita apa aja, 4 menit ya, cuma 4 menit doang gitu, supaya waktunya nggak lama di presentasi dan di waktu yang singkat ini kita harus benar-benar meyakinkan ya stakeholder dengan data-data yang udah kita peroleh gitu. Nah, gimana cara yakininnya? Mungkin itu di line segmen ya. Saya akan bikin video di line segmen ya, mudah-mudahan kalau sempat. Nah, terus dari kita juga di samping ini ya presentasi, kita juga nyebarin handout juga gitu. Nah, jadi hasil-hasil kita, temuan kita mungkin berupa PDF, berupa PPT, umumnya biasanya PPT ya gitu ya. Itu kita sebarin nih ke peserta-peserta workshop gitu ya, supaya dia punya data juga nih gitu.
karena mungkin ada beberapa peserta workshop yang mungkin kurang memperhatikan presentasi kita, jadi kita bantu dengan nyebarin handout. Nah terus singkat cerita, setelah mereka udah tahu nih data-datanya apa aja, kita bisa langsung minta secara bersama-sama ya gitu ya, kolaborasi sama UX research-nya juga untuk sama-sama ngide nih kira-kira strategi atau produk apa sih yang mau dibikin gitu selama pandemi ini. Dan di sini UX Research sebagai fasilitator ya, ngomong-ngomong fungsinya moderator aja gitu ya. Jadi itu nggak terlibat langsung dalam penciptaan ide. Dan sebagai fasilitator kita punya kewajiban untuk menyiapin segala kebutuhannya partisipan ya, partisipan workshop ini, baik nyediain sketsa, mungkin kertas buat gambar, pulpen, spidol, sticky note, dan lain-lain gitu ya, yang biasa dilakukan selama tahap ideation. Nah, caranya bisa pakai brainstorming atau pakai brain walking. Terus kita juga perlu merhatiin durasi dari workshop. Karena kalau misalkan kita ngadainnya terus-terusan nonstop juga mungkin si pesertanya juga kelelahan dan berakibat sama hasil workshopnya mungkin dikhawatirkan tidak sesuai ekspektasi. Terus di terakhir ketika idenya udah ada, nah kita di sini tinggal memvisualisasikan atau memanifestasikannya dalam bentuk bisnis model. Nah, jadi ini tahap ke-9 ini yang sangat krusial ya, teman-teman gitu. Terus wrapping up setelahnya. Oke, nah ini prototyping juga, saya sampai ke prototyping, tapi ini karena sebetulnya ini nggak ada requirement ya, nggak ada requirement dari briefnya, ini saya kesampingan aja dulu. Nah, jadi gitu sih teman-teman ya. Di sini kita bisa ngelihat ya bahwa pertama itu yang saya lakukan, pertama ngobrol dulu langsung nih sama kliennya ya, yaitu dalam hal ini Hobiku, mereka butuhnya apa aja gitu. Ada kesepakatan dan kesepahaman ya, apa aja yang akan dilakukan selama riset. Terus saya juga di sini bilang bahwa saya mementingkan co-creation, yang artinya saya pengen nih kolaborasi sama tiap elemen dari stakeholder perusahaan, klien gitu. Karena dengan kolaborasi itu bakal mudahin kita untuk menggali datanya gitu ya. Ya, data-data yang penting yang dibutuhkan, karena bagaimanapun kan mereka yang menjalankan usahanya gitu. Sementara di sini kita goals-nya lebih spesifik, lebih seperti untuk mendukung mereka aja gitu ya, kinerjanya mereka. Nah, oke, itu tadi intermezzo ya. Kita lanjut. Ya, jadi di tahap kedua ini seperti yang saya bilang, ini kita meneliti dari perspektif, mungkin ini lebih mirip kayak market research ya, ketimbang daripada seperti yang penelitian yang kebanyakan user UX research lakukan gitu ya. Tapi di sini ya lagi-lagi ya bergantung sama keadaan. Di sini saya pikir karena kita terjun langsung di red ocean, jadi kita ya perlu lebih spesifik, perlu riset yang memang perlu sentuhan marketnya, researchnya juga gitu, daripada hanya sekedar fokus ke user semata gitu. Jadi kita perlu ngerti secara holistik kebutuhan bisnis gimana. Terus di sini ada riset ke user, dan ini sangat lumrah ya dilakukan sama UX research. Dan terakhir melakukan workshop kayak gitu. Dan di sini juga saya udah nerangin ya tadi di awal banget kenapa saya pakai bisnis model Canvas untuk penyelesaian masalah dan juga untuk memenuhi kebutuhan dari stakeholder tadi gitu ya. Jadi akhirnya bahwa nanti dari BMC itu diharapin dari CEO-nya bakal dapet ini ya insight ya, atau data acuan untuk bikin produk strategi yang gimana, terus strategi ke pasar yang gimana, terus bisnis development juga jadi tahu nih mesti hubungan sama siapa aja, dan tim marketing juga jadi tahu mesti nyasar ke segmen pasar mana gitu. Oke teman-teman, ini videonya lumayan panjang ya, dan saya harap sih ini menjelaskan ya, terutama ke teman-teman yang mungkin kebingungan gitu ya. Ini kan memang metode riset itu banyak sekali ya teman-teman, alat-alatnya gitu. Dan di sini saya hanya
membantu teman-teman aja untuk nge-sum up atau ngekompilasi gitu ya istilahnya dari study case nyata gitu ya yang memang sehari-hari kita sebagai UX research itu hadapi gimana gitu. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran ke sana. Dan seperti biasa kalau misalkan teman-teman ada masukan atau balik ngerosting video ini, saya sangat mempersilahkan teman-teman, silahkan aja. Dan jangan lupa kasih tahu saya kalau misalkan teman-teman mau ngerosting, atau saya juga nge-encourage teman-teman untuk ngasih komentar. Barangkali mungkin teman-teman punya sanggahan ya terhadap metode ini, karena memang metode ini ya beda apa beda kasus, beda juga cara metodenya, dan beda UX research, beda juga eh, cara penyelesaiannya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin lebih senior bahkan mungkin punya pemahaman yang berbeda ya dari yang saya sampaikan di sini gitu. Nah, silahkan aja monggo langsung dikomentari gitu ya. Baik, gitu aja paling, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum, terima kasih semua.